Seorang mantan narapidana Lapas Kesambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi, mengaku mendapatkan curhatan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Ketujuh terpidana menyebut dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Menurut Ahmad Budi, salah satu terpidana, yakni Sudirman, sering cerita kalau mereka mendapatkan tindak kekerasan saat diperiksa di Polres Cirebon hingga di Polda Jawa Barat. Ketujuh terpidana menyatakan saat itu mereka tidak ada pilihan untuk membantah kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Dari gestur maupun dari tubuhnya tuh dia orang-orang polos. Orang-orang yang polos, yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa. Dia pernah curhat, kalau saya bukan pembunuh, Pak. Itu, loh, kenapa Anda tidak mengaku itu di persidangan? Saya nggak berani. Nah, katanya pengakuan mereka, di mana proses pem-BAP-an tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan, seolah-olah mereka disuruh ngaku. Gitu. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka ya pasti tersangka dibawa ke Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Jadi begitu berkas dilimpahkan ke Polda, dia dapatkan perlakuan yang sama pula. Jadi saya punya pemikiran terkesan di dalam rangka proses pem-BAP-an ini terpidana atau terdakwa itu tidak boleh mengatakan tidak, harus mengakui. Sementara itu pihak kepolisian membantah terjadi penganiayaan terhadap 8 tersangka kasus pembunuhan Vina selama berada di tahanan. Penyidik menyebut yang terjadi adalah pertengkaran antar tahanan dan polisi telah melakukan tindakan disiplin ke anggotanya karena lalai menjaga tahanan. Ini rekan-rekan sekalian, pada saat itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, untuk mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Ya. Bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dipukuli sama mereka sendiri. Ini yang terungkap. Saksi kunci yang merupakan teman korban Eki dan Vina, Liga Akbar, diperiksa selama kurang lebih 6 jam kemarin malam di Polda Jawa Barat. Liga Akbar dicecar 15 pertanyaan. Ia mengaku dekat dengan Eki, bahkan ia pun pernah menginap di rumah Eki. Untuk memperkuat pengakuan Liga Akbar yang terbaru, kuasa hukum akan menyiapkan 4 saksi, teman Liga dan Eki. Doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Tiga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit aja? Pas udah kayak adik kan dulu, kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Ya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat nggak? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Ya, di rumah. Di rumah Eki. Rumahnya Eki. Ya saudara, kini muncul sosok baru yakni Ahmad Budi Permadi, mantan napi Lapas Kesambi Cirebon yang mengaku dicurhati 7 napi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu apa saja isi curhatan mereka kepada Budi? Sudah bersama kami Mas Budi, selamat malam. Selamat malam. Malam Mas Budi. Malam, Mbak. Mas Budi, boleh diceritakan kepada Nitya malam, Mbak. bagaimana perkenalan Iya, Anda dengan ketujuh napi kasus pembunuhan Vina Eki? Sejak kapan? Ya, karena saya ketemu mereka itu di mana ketemunya di dalam Lapas 1 Kesambi Cirebon. Saya sudah masuk dari tahun 14 dan keluar tahun 2019 kalau kasus saya. Sementara
kasus Vina itu muncul dari tahun 2016. Saya kenal mereka itu karena saya di lapas itu sebagai tamping, yaitu tamping masjid yang harus mengikuti sebuah proses mapenaling. Maka ada napi baru pasti ketemu dengan saya. Napi itu mengikuti mapenaling yang memang sudah program dari lapas tadi. Sekali waktu, sehari 2 hari memang udah biasa, akan tetapi saya bilang, Anda dari mana? Dari Cirebon. Berarti sama-sama dari kota Cirebon. Kasusnya apa? Kasusnya adalah kena pembunuhan Vina. Tapi saya nggak ngebunuh, Pak. Dia ngomong seperti itu. Kok bisa terjadi? Saya coba cari tahu apa penyebabnya. Saya itu begitu ditangkap, begitu saya pulang kerja, kata beliau, kata mereka yang 7 itu. Saya pulang kerja. Setelah saya pulang kerja, saya itu ditangkap. Polisi menangkapnya pun ada pihak RW setempat. Padahal setelah ditangkap kemudian langsung dibawa ke kantor polisi, kemudian diproses. Mas Budi, maaf. Dan setelah diproses, ini ceritanya siapa berarti? Dia diproses. Ya. Ini pengakuannya siapa berarti yang mengaku bahwa iya? Salah satu orang. Salah satu orang. Pengakuan daripada ke 7 orang tadi. Salah satu orang ngomong begitu ke saya dan mengatakan seperti itu. Dan semua kawan-kawannya itu mendapat perlakuan yang sama untuk mengakui apa yang tidak pernah dia lakukan. Kok bisa gitu? Saya bilang. Sementara gimana? Nah, setelah diproses dia katakan di Polresta itu dia masih tidak ngaku karena dia memang bukan pelaku. Kemudian sampai dibawa ke Polda. Di Polda mendapat perlakuan yang sama pula. Kenapa Anda dapat? Bagaimana saya bertahan, Pak? Kalau malam saya selalu digulung, diadakan satu tindakan kekerasan, dipukul, diapa, itu pengakuan kata dia ke saya. Wah, kalau kayak gitu Anda mesti ngomong dong ke pengacara. Begitu digelar persidangan, di dalam persidangan pun dia tidak mau ngakui. Tapi kenapa saya bilang, kamu bisa ngomong, saya tidak melakukan pembunuhan. Nah, kemudian saya kan bertanya, Pak, nanti rekonstruksinya gimana nih? Kan setelah BAP tadi ada yang namanya rekonstruksi, baru digelar perkara. Karena saya yang nggak tahu, Pak, ya karena saya sendiri waktu itu masih di dalam, saya nggak tahu memang rekonstruksi itu terjadi atau tidak, saya nggak tahu. Yang pasti dia cerita ke saya itu di mana dia mendapatkan satu perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh oknum. Begitu ke saya. Karena saya waktu itu sebagai tamping masjid, salah satu petugas yang membantu petugas untuk memberikan arahan kepada para napi-napi yang baru. Napi baru saya arahkan dan mesti bisa terima seperti apapun, ini adalah konsekuensi daripada kehidupan Anda di luar. Anda melakukan tindakan seperti saya itu, potong dulu Mas Budi, saya harus konfirmasi. Tapi bagaimana Anda harus tetap survival di dalam penjara? Iya. Saya konfirmasi terlebih dulu. Berarti pengakuan dari salah satu orang ini boleh disebutkan namanya siapa, dan apakah Anda sempat mengonfirmasinya juga kesamaan cerita ini dengan ke-6 lainnya ya, artinya 7-7-nya ceritanya sama, bahwa mereka merasa bukan pelakunya, tidak mengetahui persis proses hukumnya seperti apa, penangkapan yang tiba-tiba tadi tanpa ada bukti yang cukup, dan yang terakhir adalah mereka mengaku bahwa ada intimidasi bahkan kekerasan dari aparat. Enggak, dari satu orang. Dan mereka itu kan baris ini duduk di masjid biasa, saya ngasih ngobrol. Kemudian selesai program penalingan suka rehat tuh, Mbak. Rehat kita kan ngobrol. Terkadang saya suka iseng menanya kenapa kasus kamu bisa ada di dalam. Nah, dia ceritakan hal seperti itu. Yang membuat saya tanda tanya itu, Anda bukan pelaku. Kenapa waktu proses persidangan, kenapa Anda, Man, saya panggil Man aja, nggak tahu namanya Sudirman. Nggak tahu, saya sendiri nama satu-satunya kan lupa nih, Mbak. Ya. Oh, kenapa? Ya, saya mau ngomong nggak ngaku kayak gimana. Ini kan di mana? Pengacara kamu gimana? Ya, seperti ini aja. Jadi nampak sekali dari muka mereka itu bahwasanya keikhlasan, bukan ikhlasan apa, kepasrahan yang nampak sekali gitu loh. Dia kayaknya udah pasrah banget. Memang keputusannya seperti ini, kayak gimana lagi Pak aja. Sudah ada di dalam tuh seperti itu ngomong ke saya tuh. Tapi terus terang aja dia ngomong ke saya itu dengan sedih dan amarah yang keluar dari mereka itu, bahwasanya selama proses pem-BAP-an tadi dia diperlakukan hal yang tidak pantas dan tidak wajar, selalu mendapatkan sebuah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Ini bentuk kekerasannya dari aparat saja atau juga dari sesama penghuni lapas atau dari pihak-pihak lain yang kemudian membuat mereka merasa terancam? Oh enggak. Dia katakan dari oknum. Dia masih dari oknum.
Kan kalau ada tahanan masuk ke dalam penjara kan nunggu BAP tuh, dalam proses BAP tadi. Belum masuk ke ini. Tapi kalau masuk dan kenal sama saya sih semua udah bersih masuk ke lapas. Masuk ke lapas kan udah matang, udah dapat putusan. Dan yang kasihan lagi mereka semua masih muda-muda. Ada beberapa orang yang memang tampangnya culun kayak gitu, ada. Kayaknya dia udah pasrah aja, udah keputusannya seperti ini. Saya mau ngomong apa lagi, ngomong kemana lagi, Pak? Saya udah di penjara menjalankan hukuman atas putusan yang diketuk oleh pengadilan. Yang mereka tidak merasa bahwa mereka adalah pelakunya ya. Juga. Mas Budi, apakah mereka sempat bercerita mengenai siapa sebenarnya pelaku utamanya dan apa hubungannya dengan mereka? Oh enggak. Aku pun tidak menceritakan dan tidak menanyakan hal itu. Tapi yang saya dengarkan adalah keluh kesah dia, kerasa sakit dia di mana proses sampai dapat putusan tadi. Enggak, saya nggak nanya kamu kenal nggak apa. Saya sendiri kan masih nggak tahu Mbak. Vina apa, geng motor apa gitu loh. Karena saya kenalnya dan ketemunya dia itu di dalam. Nah, makanya saya katakan ya sudah, kalau Anda sekarang sama-sama kayak saya, nasib kamu sama. Kamu adalah nabi, saya juga nabi. Kamu sedang menjalankan hukuman, begitu juga saya. Udahlah sekarang mah, bagaimana caranya Anda mesti survival di sini, dekat-dekat dengan Allah lah. Banyak istighfar. Paling saya hanya mengatakan hal-hal seperti itu aja, Mbak. Mas Budi kan sempat mengatakan ya kepada Sudirman ini dan juga kepada ke-6 lainnya bahwa kalau memang ada yang merasa ketidakadilan, sudah ngomong belum ke kuasa hukum, ke pengacara. Ini sudah dilakukan belum ya sama mereka? Bicara ke pengacara masing-masing. Saya pernah ngomong seperti itu. Saya pernah ngomong seperti itu, akan tetapi saya sendiri belum pernah lihat nih ada ngebesuk pengacara atau apa, sama sekali tidak ada. Dia pikir mungkin sudah jadikan keputusan seperti ini, sudah tidak ada celah lagi untuk pembelaan diri dia, udah diputuskan, udah ini keras, tinggal dia menjalankan masa tahanan saja, pikir dia dan pikir saya seperti itu. Karena saya nggak ngelihat, dan bahkan di antara mereka pun ada yang jarang dibesuk, Mbak. Oke. Setelah Mas Budi tahun 2019 berarti keluar lapas, apakah sempat bertemu lagi dengan mungkin kan sudah terpikir ya bahwa oh ini ternyata kasusnya begitu, apalagi akhir ini kan sudah mulai semakin banyak menjadi sorotan. Mas Budi sempat nggak bertemu dengan keluarga Vina, keluarga Eki, atau mungkin malah keluarga dari ke-7 orang ini yang bercerita kepada Mas Budi? Saya tidak pernah ketemu dan memang saya nggak kenal mereka, Mbak. Yang saya temuin adalah kawan saya juga, sama napi di dalam. Dia sama dengan saya tamping masjid, karena dia itu adalah orang Kuningan dan dia sangat akrab sekali dengan Sudirman tadi. Saya menanyakan itu, Ded, sekarang kan kasus ini ramai nih, nasibnya Sudirman gimana? Saya kan menanyakan seperti itu. Terus jawab Dedi, semua ke-7 narapidana kasus Vina itu sudah diangkut, sudah tidak ada lagi di lapas 1 Kesambi. Di mana? Di Polda. Hah? Di Polda. Saya kan sudah tanda tanya, kenapa mesti di Polda? Nah itu pengakuan Dedi. Dedi pun sama, mantan napi kayak saya, dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Sudirman tadi. Makan dikasih, ya pokoknya sedikit diperhatian lah. Karena begitu saya keluar, dia sendiri kan sama tamping masjid, dan Sudirman itu ngegabungnya sama kami para tamping masjid. Satu sisi dia mungkin nyari pelindung, kedua mungkin dia berbanyak istighfar dan dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena artinya sangat mudah ya. menerima nasib seperti itulah. Memang kenyataannya kayak gitu, Mbak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Budi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Sehat-sehat, selamat malam Mas Budi. Iya, makasih.